Shalom kasih Kristus, senang jumpa kembali dalam renungan hari ini. Saya berharap dan berdoa, kesehatan, sukacita, dan damai Tuhan melingkupi kita semua. Mari tetap melekat dalam Tuhan. Percayalah, apapun yang kita alami, Tuhan sedang menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Engkau terus hiasi kami dengan firman Tuhan, agar kami tetap melekat di dalam Engkau dan kami semakin kuat di dalam keimanan kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membentangkan sayap iman. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kasih Kristus, pernahkah saudara bertanya mengapa ada anak Tuhan memiliki kedewasaan rohani yang beriman kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan? Sementara anak Tuhan yang lain menjadi orang yang tidak bertumbuh rohaninya, tidak dengar-dengaran dan tetap hidup dalam dosa. Apakah karena gerejanya yang salah? Apakah karena pendetanya? Atau karena tidak mau mengembangkan sayap imannya? Berbicara tentang sayap, tentu tidak ada burung yang memiliki bentangan sayapnya melebihi dari burung Raja Wali. Seekor Raja Wali dewasa memiliki bentangan sayap sepanjang 2 meter dan tinggi badan sekitar 90 cm. Ia membangun sarangnya di puncak-puncak gunung. Sarang itu sangat besar dan sangat nyaman. Raja Wali adalah salah satu burung pemangsa terbesar di dunia. Banyak kebudayaan yang menghormatinya dengan simbol hidup dari kekuatan, kebebasan, keberanian, dan kebanggaan. Di dalam Alkitab sendiri, Raja Wali disebut sebanyak 34 kali. Tentunya bukan tanpa maksud Alkitab mengungkapkan tentang Raja Wali. Apa yang Tuhan ceritakan tentunya sangat banyak artinya sehubungan dengan anak-anak Tuhan yang akan dibawa untuk terbang tinggi secara rohani bersama Yesus Kristus. Raja Wali menggambarkan suatu tingkat kerohanian yang lebih tinggi dari setiap kita sebagai umat beriman kepada Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Proses naik terbang adalah penting sebagai latihan bagi anak-anak Tuhan untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah bersama Tuhan selama-lamanya. Proses untuk mau dibawa terbang secara rohani oleh Tuhan, tidak semua orang percaya mau dan hidupnya rela menghancurkan keinginan dan kemewahan dunia untuk bertindak pergi mengikuti firman sesuai keinginan dan kehendak Tuhan. Sesungguhnya Tuhan telah memilih orang-orang yang telah kenal sebelumnya, bahwa Tuhan telah merencanakan untuk memberikan kemuliaan dan anugerahnya bagi anak-anaknya. Ini yang disebut proses. Seperti anak burung Raja Wali yang diam dalam sarangnya yang nyaman, di mana induk Raja Wali setiap hari mencari makanan dan ini berlangsung berulang-ulang. Sampai pada suatu hari induk Raja Wali ini terbang mengitari sarangnya, memperhatikan anak-anak yang ada di dalamnya. Kali ini tanpa makanan. Setelah berputar beberapa kali, induk Raja Wali akan terbang dan menabrak sarang lalu menggoncang-goncangkannya. Ulangan 32 ayat 11 mengatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Kemudian secara tiba-tiba ia menjatuhkan bayi Raja Wali dari ketinggian secara berulang-ulang agar anak Raja Wali dapat terbang. Kasih Kristus, kita akan sia-sia menjadi orang Kristen kalau kita tidak mau mengembangkan sayap dalam iman kita. Sayap iman akan berfungsi saat kita masuk dalam masalah. Masalah yang kita hadapi adalah proses belajar bagaimana mengembangkan iman agar dapat mengepakkan iman kita dalam Tuhan sehingga
mampu terbang mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Masa-masa sukar akan selalu ada di depan kita, tetapi kita harus mampu untuk membentangkan sayap iman kita. Tuhan mengangkat dan memuliakan kita melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jika induk Raja Wali melatih anaknya untuk mempergunakan sayapnya, Tuhan melatih kita untuk mempercayai firman-Nya dan menggunakan iman kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk kami terus tetap melekat di dalam Engkau, agar kami terus tertanam di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu mengembangkan sayap iman kami, Tuhan, untuk kami terbang tinggi, mengatasi berbagai macam permasalahan yang kami hadapi, dan kami bisa menanggulangi semua itu, bukan karena kekuatan kami, karena Engkau yang melatih kami lewat proses kehidupan yang kami alami. Tujuan daripada Tuhan memberikan proses itu agar kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Ini doa kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan kita untuk mengakhiri renungan hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.